Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah sejarah Mbah Hashim Asy'ari atau biografi Kiai Haji Hashim Asy'ari. Kiai Haji Hashim Asy'ari memiliki nama lengkap Muhammad Hashim bin Asy'ari bin Abdul Wahid bin Abdul Halim, atau yang populer dengan nama Pangeran Benawa bin Abdul Rahman, yang juga dikenal dengan julukan Jaka Tingkir Sultan Hadi Wijaya bin Abdullah bin Abdul Aziz bin Abdul Fattah bin Maulana Ishaq bin Ainul Yakin, yang populer dengan sebutan Sunan Giri. Sementara dari jalur ibu adalah Muhammad Hashim bin Halimah binti Layyinah binti Syihab bin Abdullah Jabbar bin Ahmad bin Pangeran Sambo bin Pangeran Benawa bin Jaka Tingkir, atau juga dikenal dengan nama Mas Karebet bin Lembu Peteng Prabu Brawijaya. Penyebutan pertama menunjuk pada silsilah keturunan dari jalur bapak, sedangkan yang kedua dari jalur sang ibu. Ditilik dari dua silsilah di atas, Kiai Hashim mewakili dua terah sekaligus, yaitu bangsawan Jawa dan elit agama Islam. Dari jalur ayah bertemu langsung dengan bangsawan Muslim Jawa Sultan Hadi Wijaya atau Jaka Tingkir, dan sekaligus elit agama Jawa Sunan Giri. Sementara dari jalur ibu masih keturunan langsung Raja Brawijaya Lembu Peteng yang berlatar belakang bangsawan Hindu Jawa. Kiai Hashim dilahirkan dari pasangan Kiai Asy'ari dan Halimah pada hari Selasa Kliwon tanggal 14 Februari tahun 1871 Masehi, atau bertepatan dengan 12 Zulqa'dah tahun 1287 Hijriah. Tempat kelahiran beliau berada di sekitar 2 km ke arah utara dari kota Jombang, tepatnya di pesantren Gedang. Gedang sendiri merupakan salah satu dusun yang terletak di desa Tambak Rejo, kecamatan Jombang. Sejak masa kanak-kanak, Kiai Hashim Asy'ari hidup dalam lingkungan pesantren muslim tradisional Gedang. Keluarga besarnya bukan saja pengelola pesantren, tetapi juga pendiri pesantren yang masih cukup populer hingga saat ini. Ayah Kiai Hashim, yakni Kiai Asy'ari, merupakan pendiri pondok pesantren Keras Jombang. Sedangkan kakeknya dari jalur ibu, Kiai Usman, dikenal sebagai pendiri dan pengasuh pesantren Gedang yang pernah menjadi pusat perhatian terutama dari santri-santri Jawa pada akhir abad ke-19. Sementara kakek ibunya yang bernama Kiai Sihah dikenal luas sebagai pendiri dan pengasuh pesantren Tambak Beras Jombang. Pada umur 5 tahun, Kiai Hashim berpindah dari Gedang ke desa Keras, sebuah desa yang di sebelah selatan kota Jombang, karena mengikuti ayah dan ibunya yang sedang membangun pesantren baru. Di sini Kiai Hashim menghabiskan masa kecilnya hingga berumur 15 tahun sebelum akhirnya meninggalkan Keras dan menjelajahi berbagai pesantren ternama saat itu hingga ke Mekah. Pada usianya yang ke-21, Kiai Hashim menikah dengan Nafisah, salah seorang putri Kiai Yakub Siwalan Panji Sidoarjo.
Pernikahan itu dilangsungkan pada tahun 1892 Masehi atau 1308 Hijriah. Tidak lama kemudian, Kiai Hasyim bersama istri dan mertuanya berangkat ke kota Mekah guna menunaikan ibadah haji. Bersama istrinya, Nafisah, Kiai Hasyim kemudian melanjutkan tinggal di Mekah untuk menuntut ilmu. 7 bulan kemudian, Nafisah meninggal dunia setelah melahirkan seorang putra bernama Abdullah. 40 hari kemudian, Abdullah menyusul ibu ke alam baka. Kematian 2 orang yang sangat dicintainya itu membuat Kiai Hasyim sangat terpukul hatinya. Kiai Hasyim akhirnya memutuskan tidak berlama-lama di tanah suci dan kembali ke Indonesia setahun kemudian. Setelah lama menduda, Kiai Hasyim menikah lagi dengan seorang gadis anak Kiai Romli dari desa Karangkates, Kediri, bernama Khadijah. Pernikahannya dilakukan sekembalinya dari Mekah pada tahun 1899 Masehi atau 1325 Hijriah. Pernikahannya dengan istri kedua yakni Khadijah tidak bertahan lama karena 2 tahun kemudian, sekitar tahun 1901, istrinya yang kedua yang bernama Khadijah meninggal dunia. Untuk ketiga kalinya, Kiai Hasyim menikah lagi dengan perempuan yang bernama Nafiqah, anak Kiai Ilyas, pengasuh pesantren Seulan Madiun, dan mendapatkan 10 orang anak, yakni Hannah, Khairiyah, Aisyah, Azzah, Abdul Wahid, Abdul Hakim, Abdul Karim, Ubaidillah, Mashurah, dan Muhammad Yusuf. Perkawinan Kiai Hasyim dengan Nafiqah juga berhenti di tengah jalan karena Nafiqah meninggal dunia pada tahun 1920 Masehi. Sepeninggal Nafiqah, Kiai Hasyim memutuskan menikah lagi dengan Masrurah, putri Kiai Hasan yang juga pengasuh pesantren Kapurjo, Pagu, Kediri. Dari hasil perkawinan keempatnya ini, Kiai Hasyim memiliki 4 orang anak, yakni Abdul Qadir, Fatimah, Khadijah, dan Muhammad Yakub. Perkawinan dengan Masrurah ini merupakan perkawinan terakhir bagi Kiai Hasyim hingga akhir hayatnya. Riwayat pendidikan Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Kiai Hasyim Asy'ari dikenal sebagai tokoh yang haus akan pengetahuan agama Islam. Untuk mengobati kehausannya itu, Kiai Hasyim pergi di berbagai pondok pesantren terkenal di Jawa Timur saat itu. Tidak hanya itu, Kiai Hasyim Asy'ari juga menghabiskan waktu cukup lama untuk mendalami agama Islam di tanah suci Mekah dan Madinah. Dapat dikatakan, Kiai Hasyim termasuk dari sekian santri yang benar-benar secara serius menerapkan falsafah Jawa, luru ilmu kanti lelaku. Mencari ilmu adalah dengan berkelana atau sambi kelana. Karena berlatar belakang keluarga pesantren, Kiai Hasyim Asy'ari secara serius dididik dan dibimbing mendalami pengetahuan Islam oleh ayahnya sendiri dalam jangka yang cukup lama, mulai dari anak-anak hingga berumur 15 tahun. Melalui ayahnya, Kiai Hasyim Asy'ari mulai mengenal dan mendalami ilmu tauhid, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu bahasa Arab, dan bidang kajian Islam lainnya. Dalam bimbingan ayahnya, kecerdasan Kiai Hasyim cukup menonjol. Belum genap berumur 13 tahun, Kiai Hasyim telah mampu
menguasai berbagai bidang kajian Islam dan dipercaya membantu ayahnya mengajar santri yang lebih senior. Belum puas atas pengetahuan yang didapatkan dari ayahnya, Kiai Hasyim mulai menjelajahi beberapa pesantren. Mula-mula Kiai Hasyim belajar di pesantren Wonokoyo, Probolinggo, lalu berpindah ke pesantren Langitan, Tuban. Merasa belum cukup juga, Kiai Hasyim melanjutkan pengembaraan intelektualnya ke pesantren Tenggilis, Surabaya, dan kemudian berpindah ke pesantren Kademangan, Bangkalan, yang saat itu diasuh oleh Kiai Khalil Bangkalan. Setelah dari pesantren Kiai Khalil, Kiai Hasyim melanjutkan di pesantren Siwalan Panji Sidoarjo yang diasuh oleh Kiai Yakub, dipandang sebagai dua tokoh penting yang berkontribusi membentuk kapasitas intelektual Kiai Hasyim Asy'ari. Selama 3 tahun, Kiai Hasyim mendalami berbagai bidang kajian Islam, terutama tata bahasa Arab, sastra, fikih, dan tasawuf kepada Kiai Khalil Bangkalan. Sementara di bawah bimbingan Kiai Yakub, Kiai Hasyim berhasil mendalami ilmu tauhid, ilmu fikih, adab, tafsir, dan ilmu hadis. Atas nasihat Kiai Yakub, Kiai Hasyim akhirnya meninggalkan tanah air untuk berguru pada ulama-ulama terkenal di Mekah sambil menunaikan ibadah haji untuk kedua kalinya di Mekah. Kiai Hasyim berguru pada Syekh Ahmad Amin Al-Attar, Sayyid Sultan bin Hashim, Sayyid Ahmad bin Hasan Al-Attas, Syekh Said Al-Yamani, Sayyid Alawi bin Ahmad Al-Asqab, Sayyid Abbas Maliki, Sayyid Abdullah Al-Zawawi, Syekh Salih Bafadol, dan Syekh Sultan Hasim Dagastana, Syekh Shu'aib bin Abdurrahman, Syekh Ibrahim Arab, Syekh Rahmatullah, Syekh Ali Al-Asqab, Syekh Alwi As-Saqab, Sayyid Abu Bakar Sato Ad-Dimyati, dan Sayyid Husain Al-Habsyi yang saat itu menjadi mufti di Mekah. Selain itu, Kiai Hasyim juga menimba pengetahuan dari Syekh Ahmad Khatib Minangkabawi, Syekh Nawawi Al-Bantani, dan Syekh Mahfuz At-Tirmizi. 3 nama yang disebut terakhir, Khatib, Nawawi, dan Mahfuz, adalah guru besar di Mekah saat itu yang juga memberikan pengaruh signifikan dalam pembentukan intelektual Kiai Hasyim di masa selanjutnya. Prestasi belajar Kiai Hasyim yang menonjol membuatnya kemudian juga memperoleh kepercayaan untuk mengajar di Masjidil Haram. Beberapa ulama terkenal dari berbagai negara tercatat pernah belajar kepadanya. Di antaranya ialah Syekh Sa'ad Al-Maimani, mufti di Bombay, India. Kemudian Syekh Umar Hamdan, ahli hadis di Makkah. As-Sahihan Ahmad bin Abdullah Syria. Kemudian Kiai Haji Abdul Wahab Khasbullah, Tambak Beras, Jombang. Kemudian Kiai Haji Asnawi, Kudus, dan Kiai Haji Dahlan, Kudus, dan Kiai Haji Bisri Samsuri, Denanyar, Jombang, dan Kiai Haji Soleh Tayu. Seperti disinggung di atas, Kiai Hasyim pernah mendapatkan bimbingan langsung dari Syekh Khatib Al-Minangkabau dan mengikuti halakoh-halakoh yang digelar oleh gurunya tersebut. Beberapa sisi tertentu dari pandangan Kiai Hasyim khususnya mengenai thariqah diduga kuat juga dipengaruhi oleh pemikiran kritis gurunya itu. Meskipun pada sisi yang lain Kiai Hasyim berbeda pendapat dengan gurunya, dialektika intelektual antara guru dan murid Syekh Khatib Kiai Hasyim ini sangatlah menarik. Sejak masih di Mekah, Kiai Hasyim sudah memiliki ketertarikan tersendiri dengan thariqah. Bahkan Kiai Hasyim juga sempat mempelajari dan mendapat ijazah thariqah Qadariyah
wan Naqsabandiyah melalui salah satu gurunya, yakni Syekh Mahfuz. Adapun karya-karya Kiai Hasyim Asy'ari, di antara beberapa karya Kiai Hasyim Asy'ari yang masih bisa ditemui dan menjadi kitab wajib untuk dipelajari di pesantren-pesantren Nusantara sampai sekarang, di antaranya 1. At-Tibyan fi An-Nahyan Muqattat Al-Arham wal Aqrab wa Al-Ikhwan. Kitab ini selesai ditulis pada hari Senin 20 Syawal 1260 Hijriah dan kemudian diterbitkan oleh Maktabah Al-Turats Al-Islami, Pesantren Tebu Ireng. Kitab tersebut berisi penjelasan mengenai pentingnya membangun persaudaraan di tengah perbedaan serta memberikan penjelasan akan bahayanya memutus tali persaudaraan dan silaturahmi. 2. Kitab Muqaddimah Al-Qanun Al-Asasi lil Jami'iyat Nahdlatul Ulama. Kitab ini berisikan pemikiran Kiai Hasyim Asy'ari, terutama berkaitan dengan NU. Dalam kitab tersebut Kiai Hasyim Asy'ari mengutip beberapa ayat dan hadis yang menjadi rujukan dan landasan dalam mendirikan NU. Bagi penggerak-penggerak NU, kitab tersebut barangkali dapat dikatakan sebagai bacaan wajib mereka. 3. Risalah fi Ta'qid Al-Akhzi bin Madhab Al-A'immati Al-Arba'ah. Dalam kitab ini, Kiai Hasyim Asy'ari tidak sekedar menjelaskan pemikiran 4 imam madhab, yakni Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan Imam Abu Ahmad bin Hanbal, namun ia juga memaparkan alasan-alasan kenapa pemikiran di antara keempat imam itu patut kita jadikan rujukan. 4. Kitab Arba'ina Hadisan Tata'allaqu bi Mabadi Jami'iyatin Nahdlatul Ulama. Sebagaimana judulnya, kitab ini berisi 40 hadis pilihan yang sangat tepat dijadikan pedoman oleh warga NU. Hadis yang dipilih oleh Kiai Hasyim Asy'ari terutama berkaitan dengan hadis-hadis yang menjelaskan pentingnya memegang prinsip dalam kehidupan yang penuh dengan rintangan dan hambatan. 5. Kitab Adab Al-Alim wa Al-Muta'allim fi Manhaju Lillah fi Manhaj Ilaih Al-Muta'allim fi Maqamati Ta'limihi. Pada dasarnya kitab ini merupakan resume dari kitab Adab Al-Muallim karya Syekh Muhammad bin Sahnun, Ta'lim Al-Muta'allim fi Tariqat At-Ta'allum karya Syekh Burhanuddin Arzurnaji karya Syekh Burhanuddin Azarnuji, dan Tadhkiratu Al-Syaml wa Al-Mutaqalli fi Adabi Al-Alim wa Al-Muta'allim karya Syekh Ibnu Jamaah. Meskipun merupakan bentuk resume dari kitab-kitab tersebut, tetapi dalam kitab tersebut kita dapat mengetahui betapa besar perhatian Kiai Hasyim Asy'ari terhadap dunia pendidikan. 6. Kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah fi Hadits Al-Mauta wa Surut As-Sa'ah wal Bayani Mafhum As-Sunnah wal Bid'ah. Karya Kiai Hasyim Asy'ari yang satu ini barangkali dapat dikatakan sebagai kitab yang relevan untuk dikaji saat ini. Hal tersebut karena di dalamnya banyak membahas tentang bagaimana sebenarnya penegasan antara sunnah dan bid'ah. Secara tidak langsung, kitab tersebut banyak membahas persoalan-persoalan yang bakal muncul di kemudian hari, terutama saat ini. Dalam beberapa karya Kiai Hasyim Asy'ari tersebut, kita dapat menyimpulkan betapa besar dan luasnya perhatian Kiai Hasyim Asy'ari terhadap agama serta betapa mendalamnya pengetahuannya di bidang tersebut. Karya-karya Kiai Hasyim Asy'ari itu menjadi bukti tak terbantahkan betapa ia memang merupakan seorang ulama mujtahid
yang telah banyak menghasilkan berbagai warisan tak ternilai bagi dari segi keilmuan maupun dari segi keorganisasian seperti Nahdlatul Ulama. Itulah sejarah singkat Mbah Hasyim Asy'ari. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.